Ah, Pagi. Selamat pagi, Pak. kabar kalian? Pagi. Sehat? Sehat, Sehat, Pak, Pak. sehat. Sehat. Baik. Ketua kelasnya ada enggak? Hadir Pak. Ada Pak. Oke. Karena tadi Pak Cek di absen di link di di Classroom semuanya hadir. Terus kalau di sini semuanya hadir ya? Hadir Pak. Baik. Oke. Untuk memulai pembelajaran hari ini ya, silakan bikin doanya dulu. Baiklah Pak. Baiklah teman-teman, untuk mengawali pembelajaran kita siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Pak himbau ya untuk kedepannya, untuk hari ini ya, nanti pas praktek, pas mengikuti pembelajaran, tolong perhatikan sikap kita ya, sikap kalian dalam bertanya, kemudian kedisiplinan dalam mengerjakan tugas-tugas ya, apakah dipahami? Paham Pak. Ini Pak, siap Pak. Paham. Oke. Sebelum kita masuk materi, ada nggak hal yang kemarin, yang pertemuan kemarin minggu lalu, ada yang menjadi unek-unek nggak? Atau sudah semuanya clear? Sudah semuanya bisa? Clear ya? Bisa Pak. Bisa, Pak, bisa, Pak. Ya? Aman. Nggak masalah, Pak. Lanjut. Udah. Kemudian kita akan memulai ya pada pertemuan ini. Pada slide 1. Kita akan share slide dulu ya, share screen. Sudah kelihatan belum? Sudah Pak. Terlihat belum? Sudah Pak, sudah tampil Pak. Nah, ini gambar apa ya? Nomor 1. Saya Pak. Ayo. Itu inverter Pak. Itu yang lain? baterai. Itu baterai. Wah. Itu kayak power supply deh, Pak. Power supply apa ya? Ada powernya itu. Ampli Pak. Amplifier Pak. Kemudian yang di sebelah kanan nomor 2 itu gambar apa? Kayak sumber Radio bukan tegangan tuh, Pak. Pak? Oh. Ada colokan listriknya Pak. Itu Kalau yang sudah ya, kalau yang sudah sempat baca modulnya kan sudah di-download belum? Udah Pak. Belum Ya? Pak, belum. Belum. Udah, Pak. Sudah. Belum Baik, report Pak. sambil jalan di-download ya modul yang Pak kirimkan di Classroom ataupun di di WA. Sudah dikirimkan Pak kemarin ya. Baik. Kalau nomor 2 ini gambar apa? Inverter juga itu Power Pak. supply Pak. Bagus. Kalau nomor 3 ini gambar apa? Nah, Gambar rangkaian elektronika Pak. gambar rangkaian. Ada yang lain? Rangkaian penyiarah Pak. Baik. Ini terkait dengan yang minggu lalu ya, yang kita bahas minggu lalu. Kemudian kalau yang sudah pecah modul nomor 4 ini pasti tahu gambar apa enggak nih? Apa ya? Gambar trafo Pak. Waduh. Baik, kalau memang belum paham, kita akan lanjutkan ya. Nanti akan terjawab pertanyaannya. Kemudian, nah, kalau seandainya tidak ada listrik PLN, alternatifnya bagaimana? Nah, bentar.
Baik. Ya ini ya, salah satunya adalah apa? Adanya pemasangan dari listrik panel surya ya. Terus ada yang tanyakan di sini terkait gambar ini, slide 1 ini. Kalau dari aki menjadi jala-jala PLN itu 220 volt, bagaimana prosesnya ya? Paham? Ada yang sudah paham belum? Belum. Baik. Halo? Ya Pak, Ya Pak. saya belum paham Pak. Ya? Saya belum Jelasin dulu paham, Pak, jelasin. Baik. Nah, kita masuk ke slide 2 ya. Nah, ini adalah terkait review materi sebelumnya atau minggu lalu. Nah, ada yang masih ingat nggak? Nomor 1 itu gambar apa ya? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Siapa yang masih ingat? Pak Wayan. Gelombang sinus tuh Pak yang dari PLN. Oh ya, gelombang sinus, bagus. Masih ingat ya? Berarti materi kemarin sudah nyangkut ya. Apakah Asik, mau Pak. apakah mau dilempar lagi untuk TP2-nya ke temannya? Boleh. Oh ya, Pak ini Siapa? Narto Pak, Narto. Oh, Narto. Ya. Baik, Narto siap Narto. Ya Pak, Yang lain juga harus siap ya kalau dilempar lagi ya. Siapa? itu nomor 2 itu trafo bukan Pak? Trapo. Yang lain gimana? Bener nggak trapo? Betul. Betul Pak, trafo Pak itu, trafo. Sekarang yang kalau TP3-nya, poin 3-nya itu dilempar enggak? Narto, sama siapa kalau Nah, dilempar? ini Pak, saya kasih lempar ke Jupri aja Pak, Jupri Pak. Aduh, Jupri, silakan Jupri. Siap Jupri. Diterima Siap, Pak. Jupri. Kalau dilihat dari simbolnya Pak, kalau tidak salah itu grounding ya Pak. Grounding. Bagaimana? Yang lainnya? Bener enggak? Betul Pak, grounding. Bagus. Ya. Berarti masih ingat ya materi kemarin. Kemudian gimana yang TP4-nya Jupri? Dilempar enggak atau gimana? Saya lempar ke Willy Pak. Oke, siap Willy. Oke Pak, Silakan. itu yang nomor 4 udah pasti dioda tuh Pak. Yoda. Yoda penyara. Yoda apa? Penyara. Penyara. Bagus. Kemudian TP5 apakah dilempar lagi? Ke Budi. Waduh, kaget sebentar. Waduh, kaget ini. Oh, silakan. Budi. Nomor 5 ya, Pak? 5 tuh Begitu, Ripple, Pak, Ripple. Matiin kamera. Ripple tuh, Pak. Triple tegangan Tegangan DC. DC. Baik. Kenapa ada ripple-nya? Karena di sini belum ada Belum ada kapasitornya, Pak. Dolor. Bagus ya. Nah, ini adalah pembelajaran minggu lalu ya. Semuanya sudah mengingatnya. Nah, bagaimana nanti hubungannya dengan pembelajaran hari ini? Baik, kita simak berikutnya. Nah, pembelajaran hari ini KD-nya, komponen dasarnya adalah menerapkan rangkaian inverter, kemudian menguji rangkaian inverter. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya yang pertama itu adalah menentukan daya. Jadi kalian harus bisa menentukan dayanya inverter itu. Kemudian menentukan fungsi blok rangkaian, mengukur rangkaian inverter, dan menguji kesesuaian beban. Nah, sekarang tujuan belajar kita hari ini ya adalah yang pertama, kalian itu dapat menentukan daya rangkaian inverter AC ke DC ke AC dengan benar. Jadi sebelum kita membeli inverter, kita harus mengetahui ataupun menyesuaikan ataupun daya berapa sih yang kita perlukan. Nah, itu arahnya nanti. Kemudian yang kedua, seandainya inverter yang kita beli itu rusak, aku ingin tahu apa sih isinya dalamnya. Nah, setidaknya kalian dapat menentukan fungsi atau blok, ya, fungsi blok, fungsi rangkaian, ya, dari inverter DC to AC secara benar, sehingga nanti pas mengoperasikannya tidak keliru ya. Kemudian yang ketiga,
setelah kita mengetahui fungsinya masing-masing, nanti kita akan dapat mengukur. Kalian dapat mengukur nanti, oh ternyata tegangan inverternya seperti ini, tegangan inverternya sekian keluarnya, inputnya harus sekian volt. Sehingga tidak salah nanti dalam memilih inverter. Nah, kemudian setelah mengetahui tegangannya, berarti kita juga dapat atau kalian nanti dapat menentukan atau menguji kesesuaian beban yang dari inverter itu sendiri ya dengan inverter DC to AC untuk satu pasang ya. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini sekarang kita bandingkan inverter dan konverter. Ada yang tahu enggak? Gambar A ini gambar apa? Yang kita pelajari kemarin? Siapa? Siapa yang paham? Siapa yang ingat? Saya, Pak. Silakan, Suryo. Itu kalau dilihat gambarnya, ya pengarah gelombang itu, Pak. Cuman riaknya, ya riaknya masih kasar, belum dikasih kapasitor itu, Pak. Oh iya, iya. Bagus. Berarti inputnya di sini adalah tegangan A. Tegangan AC. Outputnya tegangan D. DC. C. Baik, kita catat dulu. Kemudian yang ke B. Ke B ini siapa yang bisa? Silahkan. Ayo, siapa? Itu saya, Pak. Baik. Adalah apa? Itu yang lurus tuh sebentar ya, Pak. Yang lurus itu DC ya, Pak ya. Lurus itu DC dirubah menjadi AC. Ya, baik. Jadi namanya inverter. Bagus, inputnya DC, outputnya AC. Jadi kembali menjadi konverter. Baik. Jadi secara prinsip ya, inverter itu adalah tegangan DC yang dicacah kemudian oleh S1 dan S2, S3, S4, saklar-saklar elektronik ya, diumpankan ke trafo sehingga membentuk keluaran sebuah tegangan AC. Baik. Prinsipnya adalah seperti ini. Ya. Kemudian komponen pasif yang digunakan di sini adalah N1 N2 ini adalah trafo ya untuk menaik tegangan dari tegangan 12 volt umpamanya menjadi 220 volt sesuai dengan tegangan listrik PLN. Kemudian komponen aktifnya yang digunakan adalah ada pensaklarnya, ada transistor dan juga ada ini transistor FET di sana di dalamnya. Kemudian apa yang kita harapkan nanti dari inverter itu adalah tegangan AC atau tegangan DC yang kita pasangkan pada rangkaian dicacah oleh sebuah saklar elektronik ya, kemudian outputnya menjadi sebuah tegangan AC. Izin Pak, ke belakang Pak. Ya. Izin ke toilet Pak. Baik, silahkan. Baik, nah sekarang waktunya kita adalah diskusi. Apakah sudah semua mengunduh LKPD ya? Baik Pak, sudah Pak. Sudah Pak, sudah Pak. Baik. LKPD yang diunduh di sana isinya adalah ini langkah percobaan. Jadi inverter yang Bapak berikan kemarin, yang kalian ambil di sekolah, ya dikerjakan atau dibawakan bahan praktek di sekolah di rumah sebagai praktek mandiri ya. Nah, itu dikerjakan sebentar dalam forum diskusi praktek mandiri ya. Kemudian hasilnya kita catat di tabel pengamatan di bawahnya. Baik. Ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan? Pak, saya mau nanya Pak. Silakan, silakan. Kemarin kan saya nggak kebagian minjem UPS-nya Pak. Ini saya pinjam ke tangga Pak, tapi dia nggak bisa nyimpen Pak. Boleh dipakai nggak Pak? Boleh sih, cuman ketika kita mau ngukur apa namanya inverternya ya nggak bisa. Ada nggak sampai 5 menit saja bisa nggak nyimpennya? Kalau 5 menit bisa Pak. Oke, Dia kalau sampai 10 menit baru mati Pak. Baik, berarti masih bisa ya, berarti inverternya masih tetap jalan.
Baik, kita akan coba ya. Oke, Pak. Oke, apa sudah siap semuanya? Sudah Pak. Yuk. Baik, silahkan. Siap, Pak, siap. Ada yang tanyakan? Apa, Pak? Silakan dilakukan diskusinya. Oke, siap Pak. Baik. Willy, yang Ya. file semalam dikirimin lagi dong di WA, Will. Oke, siap. Tunggu, Nur. Sambil jalan ya. Oke, Pak akan dari kirim ya. Kelihatan ya? Baik. Ini adalah Lihat, Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan Pak, jelas Pak. Ini adalah bentuk inverter ya, 300 watt, 3000 watt. Kemudian dalamnya seperti ini. Mana permasalahan dalam diskusi kan dia isinya outputnya kan Itu outputnya kipas. itu kipasnya sebagai pendingin saja karena di sana akan terjadi panas ya akibat proses pensaklaran itu dari transistor itu. Oke. Baik. Narto yang diskusinya yang bagus ya. Penggunaan apa namanya alatnya biar bagus ya untuk semuanya ya, disiplinnya silahkan diperhatikan ya sehingga tidak terjadi permasalahan ya. K3 nya diperhatikan Ya, Pak. Baik. Saya nyontek ya. Oh, Takut Narto, tugasnya apa tadi? Aku nyontek Silakan nih. diskusi. Terus takut nih gimana Yang belum coba. bisa, silakan diskusi. Itu ada di modul itu yang halaman 5. Coba buka dulu deh. Ada di modul ya. Males bukanya. Jangan gitu Banyak dong. sekali isi modulnya. Buka Google aja, Saya buka Google. kirimin screenshotnya ya di WA ya. Ya. Nah, ya. Cepetan ya Narto ya. Takutnya habis waktu nanti. Oke. Silakan pelan-pelan aja. Ini waktunya masih banyak sehingga hasilnya bagus. Baik. Ada yang masih belum selesai enggak? Bentar Pak, masih proses Pak. Masih sedang proses Pak. Ada yang enggak? Ada yang Boleh menanyakan ambil enggak? dari Google Pak. Pak Gul, langsung Ya, bisa silakan. jawabannya. Pusing kepala saya mikirnya. Oke, Saya enggak nyari di apa-apa. sumber belajar yang lain ya Pak. Dari Google saya cari Pak. Boleh, silahkan. Nah, tadi kalau memang belum paham ya, artinya materi ini silahkan nanti didiskusikan ya. Kalau di grup kita ada menggunakan Classroom, kemudian ada juga menggunakan apalagi satu grup WhatsApp. Silakan. Ada yang mau tanyakan enggak tentang ini? Inverternya. Tanya Pak Guru. Tentang cara kerja inverter sambil jalan ya, sambil praktek ya. Pak Guru, kemarin aku pegang inverter yang itu dari aki kok nyetrum ya Pak? Kebetulan itu langsung nyentuh lantai kakinya Pak. Oh ya. Inverternya
dihubungkan enggak combine artinya dengan jala-jala PLN enggak? Iya, Pak. Nyetrum ya, Pak ya. Wah, jelas karena kalau kita dikombinkan dengan jala-jala PLN nanti dia groundnya itu berhubung ke bumi, itu anunya rangkaiannya, sehingga ketika disentuh fasenya terjadi loop tertutup antara kita dengan bumi kemudian dengan inverter walaupun listrik PLN-nya sudah mati biasanya. Baik, sambil jelaskan ya prakteknya. Ini saklar apa namanya inverternya ini bekerja tidak bersamaan ya. Nah, ini ada berpasangan dia, S1 dan S4, S2 dengan S3 itu bekerja bersamaan. Tapi kalau satu jalur dia tidak bisa bekerja bersamaan. Itu akan bekerjanya ini ya saklar S1 dan S4 ini, kemudian S2 dengan S3 itu mengakibatkan terjadinya on off dari rangkaian itu sendiri sehingga membentuk sebuah frekuensi di sana. Baik. Karena waktu pengerjaannya sudah hampir habis ya, hampir berakhir. Ada yang belum selesai? Saya belum nih Pak. Nanti ini ngumpulinnya kemana nih Pak? Ngumpulin Pak? Kalau kelompok kami Pak, ngumpulin tugasnya kemana nih? Nanti kumpulnya lewat grup belajar Classroom saja ya. Di sana sudah ada linknya, kemudian grup WA juga bisa. Ada yang sudah selesai enggak? Atau ada yang mau ini presentasi? Itu ngumpulnya cuman di Classroom aja Pak. Nanti hard copy-nya bukan dikasih langsung ke Bapak, gimana? Kalau hard copy sementara jangan dulu ya, karena ini masih pandemi ya, sehingga tidak terjadi apa namanya kita tuh istilahnya keluar rumah itu deh ya, sehingga nanti betul-betul ya, kita jaga jarak istilahnya. Hanya kondisi-kondisi tertentu saja yang dapat kita lakukan, apa namanya kalian ke sekolah, contohnya seperti ngambil bahan praktek ya, yang kemudian itu juga harus mendapat izin dari orang tua ataupun dari pihak sekolah. Paham semuanya? Oke Pak, paham Pak. Ya. Baik. Semuanya sudah bagus ya, diskusinya bagus, kemudian apa namanya kedisiplinannya untuk mengerjakan juga bagus, kesopanan, kesantunan dalam apa namanya bertanya juga baik. Pak harapkan kedepannya selalu seperti ini ya, suasananya kondusif. Baik, ada yang mau presentasi enggak? Ataupun hanya menyampaikan hasilnya berapa, hasil pengukurannya? Baik, silakan. Willy, silakan. Oke Pak, saya cuman ngasih hasil apa aja Pak, pengukuran tegangan keluaran UPS ketika posisi kabel UPS tersambung dengan jala PLN dan posisi kabel UPS tidak tersambung. Hasil pengukuran yang saya dapat sama-sama 220 volt Pak. Oh, iya. Baik Jadi itu tersambung disambung. PLN ya, pas disambung PLN 220 dan tidak tersambung pun juga 220. Kalau siapa ini Narto tadi kan sempat minjem, gimana hasilnya, sama nggak? Iya sama Pak, sama Willy Pak. Baik, berarti semuanya lebih kurang dikit ya. Tapi yang tidak tersambung PLN ini sekitar 218, pokoknya tidak sampai 220 kurang dikit, mungkin toleransi aja mungkin 220 ya Pak. Baik ya, mungkin ya karena mungkin di sana di dalamnya baterainya sudah lemah ya, bisa gitu. jadi. Iya. Kurang dikit. Ada yang lain yang beda. Tapi kalau menggunakan alat yang diberikan dari sekolah itu mestinya sama semua ya. Karena sebelum digunakan itu di sekolah juga dites juga dulu sebelumnya, dikalibrasi dulu. Ada yang lain atau mungkin ada yang rusak alatnya?
Ada yang rusak alatnya, ada yang kena strom tadi ketika praktek. Ada Pak nyetrum tadi Pak. Nggak tahu dicolokin itu tiba-tiba nyetrum Enggak, kaget. Pak. Aman. Aman, baik. Sudah pakai Berarti peralatan ketiganya K3. bagus ya, Nggak harus strom. itu. Baik. Oke. Silahkan nanti diunggah ya hasilnya pada Classroom atau link Classroom ya sudah Pak sediakan. Kemudian kalau memang tidak bisa di Classroom, silahkan diunggah nanti di grup belajar WhatsApp. Baik, silahkan dirapikan alatnya, kemudian silahkan. Pak, hasilnya dalam bentuk pribadi atau kelompok, Pak? Ini kan bekerja mandiri. Kalau kerja mandiri, kita kumpulnya sendiri-sendiri saja, ya. Bapak batasi kalau ini kumpulnya boleh saja 2 hari ya. Nah, kemudian nanti di sana kerjakan juga tes formatifnya untuk pencapaian pengetahuan untuk dalam pembelajaran ini. Kalau formatifnya sudah Pak kasih link di sana di Google Classroom. Batas waktunya sampai jam 12 malam nanti. Kalau lewat dari itu besoknya kan sudah lain materinya dari guru yang lain. Ya. Sehingga tidak numpuk lagi. Paham enggak semuanya? Siap, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak Guru, mau tanya Pak Guru. silakan. Ini tugasnya kalau dikumpulkan, jangan lupa diperiksa Pak ya. Macam kemarin tugas saya udah saya kumpul nggak diperiksa Pak. Wah, iya benar karena kelewat karena saking banyaknya ya. Baik. Pasti diperiksa. Itu Suryo terlambat Pak ngasihnya Pak. Wah, benar Suryo karena terlambat Pak dia. dengan yang lain. Baik. Apa iya? Oke, karena waktunya sudah waktu diskusi kita sudah habis. Kita bantu Bapak deh untuk menyimpulkan apa sih yang dapat kita capai dari pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa bantu Bapak? Siapa yang bisa bantu? Silakan. Silakan. Ika. Baik, silakan. Terima kasih rencana. Saya coba untuk review ya, menyimpulkan Pak. Jadi secara tidak langsung yang saya tangkap nih Pak, inverter itu alat untuk mengubah listrik DC ya Pak menjadi AC sehingga pada tegangan dan pada frekuensi tertentu. Itu aja Pak yang saya tangkap. Baik. Iya. Berarti sudah ya, sudah. Yang lainnya apakah ada persepsi lain? Enggak ya? Aman enggak? Aman Pak, aman. Baik. Berarti sudah ya. Baik. Silahkan nanti ya Pak wanti-wanti mengingatkan, silahkan diupload di Google Classroom, kemudian di grup WA kalau memang sudah tidak bisa di Classroom. Baik, kemudian kita besok atau minggu depan ya, kita akan masuk ke materi Dimmer. Silahkan nanti di-download materinya di sana, di Google Classroom ataupun di WA, grup belajar WA yang Pak share ya, Pak sudah share kemarin. Silahkan dipelajari sehingga pembelajaran bisa lebih aktif ataupun bisa lebih bagus dari hari ini. Kemudian tes formatifnya juga dikerjakan ya sampai batas waktunya ntar malam jam 12. Kemudian ingat jaga jarak kalau beli apa keluar ya ingat karena kita masih dalam kondisi pandemi ini sangat riskan sekali ya. Silahkan jaga diri kalian, jaga keluarga, kemudian jaga lingkungan ya sehingga pandemi ini cepat berakhir. Baik, ada yang tanyakan? Tidak ya? Cukup Pak. Cukup, baik. Silakan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa ya. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita siang hari ini, marilah kita berdoa mulai.
Berdoa selesai. Baik, salam sehat ya. Terima kasih untuk semuanya. Jaga kesehatan, jaga imun, jaga jarak, tetap semangat, tetap berkarya. Applause dulu. Oke Pak, makasih ya Pak. Terima kasih, Makasih Pak. Pak. Terima kasih ya Pak. Siva. Ya.